Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pemaparan dari Ibu Sulis tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam terang. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada Dewan Guru SDN Keponegoro 2 yang telah bersedia untuk memenuhi undangan Bu Sulis dalam rangka pemaparan budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa diambil manfaatnya, nanti bisa bermanfaat bagi Dewan Guru semua, bisa diterapkan di kelas masing-masing dan mudah-mudahan bisa membawa anak-anak menjadi lebih baik dengan adanya kebiasaan atau kebiasaan tentang kebiasaan yang positif. Itu saja dari saya, mudah-mudahan Dewan Guru bisa mengikuti dan menyimak dengan baik, dan apabila ada permasalahan yang kurang jelas atau bisa ditanyakan atau dimusyawarahkan bersama. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 3 ini dengan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, karena ini tugas saya dan untuk memenuhi modul budaya positif tersebut. Saya tidak didampingi dengan pengajar praktik saya hanya bisa didampingi sama kepala sekolah dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kami haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam terang menderang ini dengan agama Islam tentunya. Kita mulai saja. Saya akan memaparkan budaya positif. Di sini arti budaya. Arti budaya, kata budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin atau folklore yang memiliki arti pengolah atau mengerjakan budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Saya duduk aja mungkin ya. Budaya positif atau ekosistem positif, mungkin Bapak atau Ibu-ibu dan teman-teman sekalian tahu arti kata budaya positif dalam lingkungan sekolah mungkin. Nah, di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani
dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memberikan kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi yang ada di sawah tersebut. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Lampiran 1 Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun 1 nomor 1234 November dan Desember tahun 36 dan 37. Di sini saya akan memaparkan eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama, paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita telah melakukan perubahan, yaitu dengan kurikulum Merdeka kemarin. Di situ kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak disuruh merdeka dan untuk bernalar kritis, seperti itu. Di sini juga ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Tentunya ibu-ibu itu sudah bisa ya, yang Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan duduk kembali. perubahan paradigma budaya positif. Di situ dipaparkan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita secara tidak sadar melakukan mengontrol murid. Di situ ada pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seumpama, ambil buku itu nak. Nah, secara tidak langsung kan anak itu mengambil sesuatu itu atau buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha atau mengontrol murid tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tanggung jawab, tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contohnya, dalam pembelajaran kelas, kita memberikan soal, kerjakan halaman sekian, nomor 1 sampai nomor 5.
anak diam saja seperti itu. Terus anak kan kalau didekati kita nulis kan ya Bu Sol ya, Bu Vita ya. Lalu kalau kita dekati anak itu akan mengerjakan seperti itu. Nah, itu adalah positif, efektif, dan bermanfaat penguatannya. Ilustrasi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, di situ kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dengan cara halus. Contohnya, kita memberi PR, anak itu tidak mengerjakan, seperti itu. Lalu kita dekatin, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan? Kenapa kamu tidak mengerjakan? Alasannya anak tidak ada temannya Bu atau lupa. Barangkali kamu kurang paham ya. Barangkali kamu kurang paham ya. Ayo kita dekati anak. Itu akan mengatakan, oh, ibu guru kita itu perhatian ya kepada kita, bahwa kita itu merasa diperhatikan. Anak itu membutuhkan kasih sayang seperti itu yang tidak didapatkan dari orang tuanya sendiri. Jadi kita dampingi anak-anak kita secara halus dan tidak memojokkan anak kita tentunya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di situ banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Anak-anak, kalau di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, anak-anak memaksa, itu akan terjadi permusuhan juga. Tapi kita harus menyadari bahwa anak itu mempunyai keyakinan yang pastinya akan menyadari hal kesepakatan tersebut. Respon dan teori kontrol. Stimulus respon, di situ realitanya kita itu sama. Dalam teori kontrol kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambarannya Putri sama gambarannya Bu Vita beda kan? Putri bisa mengontrol contohnya ya Bu Vita, kemauannya Putri atau kemauannya Bu Vita di situ. Yang bisa kontrol Bu Vita adalah Bu Vita sendiri, bukan Putri, seperti itu. Sama halnya dengan anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Yang ketiga, di situ perlakuan buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di situ semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi saya sebutkan, anak tidak mau mengerjakan PR, contohnya tadi. Di situ anak itu memiliki tujuan, memiliki perilaku tujuan. Itu jangan langsung melihat dulu, anak ini tidak pernah mengerjakan, malas. Jangan lihat malasnya. Anak itu kekurangan kasih sayang, berarti kurang perhatian seperti. Di situ juga ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal untuk stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana di situ kolaborasi diterapkan ya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Versus kontrolnya itu berpikir menang-menangan, gila apa canggaan, seperti itu.
Berikutnya disiplin positif. Di sini disiplin positif berasal dari Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Di situ tentang pemikiran Cortes dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu. Kecenderungan umum adalah berhubungan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu tujuan mulia. Contohnya, saya sendiri, saya berpikir untuk menerapkan disiplin pada diri saya datang lebih awal karena ingin menghargai anak. Anak datang pagi tidak ada gurunya, itu bentuk saya menghargai waktu anak dalam pembelajaran, dalam dari rumah ke sekolah itu, seperti itu. Mendisiplinkan ketidaknyamanan anak, seperti itu ya. Kalau gurunya maaf kata, kalau gurunya telat duluan anaknya, kita sendiri yang malu karena kita sebagai pendidik kita harus membudayakan positif dalam diri kita sendiri. Nah, di sini disiplin positif dalam budaya kita itu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam bukan dari luar kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah apa sih? Siapa yang tahu? Bu Sol atau Bu Vita? Selain mencerdaskan apa, Uli? Selain mencerdaskan apa? Ya, menjadi dari negatif ke positif, merubah anak yang mindsetnya saya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu ya Pak ya. Di sini juga berarti ya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yaitu sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang saya katakan tumbuh dalam dirinya sendiri. Ngetek kok seperti itu. Kalau telat takut dihukum, takut ini, kecak-kocak, jangan kok, seperti itu. Jadi anak itu mempunyai nilai positif sendiri untuk dinilai, pengen dipuji seperti itu. Pengen dihargai juga sama gurunya seperti itu. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang pertama itu penghormatan. Nah, kita menghormati satu sama lain, menghormati waktu juga, menghormati diri sendiri juga. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama itu penghormatan terhadap sesama manusia, mengajarkan kita untuk menghargai martabat dan hak asasi setiap individu tanpa memandang perbedaan. Nah, di sini maaf kata kalau kemarin-kemarin saya menyapa atau bagaimana, karena saya ini membudayakan saya sendiri untuk menghargai saya sendiri dan orang lain, untuk mengajak orang lain memandang perbedaan bagaimana sih? Nah, memandang perbedaan kan tidak memaksakan kehendak. Assalamualaikum, kalau dijawab ya alhamdulillah, kalau nggak dijawab ya alhamdulillah juga, seperti itu. Yang penting kita menanamkan nilai positif. Nah, bilang salam aja kepada anak sama sesama teman itu sudah mempunyai nilai budaya positif, mengangkat martabat diri sendiri juga, mempunyai nilai dan karakter diri sendiri juga. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran di sini adalah dasar dari semua hubungan yang sehat dan berkelanjutan baik itu dari keluarga,
pertemanan maupun dunia kerja. Nah, di sini saya di dalam dunia kerja, insya Allah saya akan jujur pada diri sendiri dan teman-teman. Kalaupun saya tidak jujur, itu kemungkinan ada alasannya masing-masing. Karena kita bisa mempunyai hak untuk diam dan mempunyai hak untuk berbicara, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan berdasar tentang kejujuran. Yang ketiga, tanggung jawab. Di sini mengingatkan kita agar pentingnya menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Nanti saya akan memberikan gambaran atau tentang tanggung jawab ini seperti tugas kita. Tugas kita sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik apa? Apa mungkin tugas kita sebagai seorang pendidik? Mungkin Putus sebagai seorang pendidik, Putus kan sudah hampir lama ya di sini. Tugas sebagai pendidik, Putus kan sebagai pendidik. Nah, tugasnya Putus itu apa? Nah, mengajarkan bagaimana bisa dicontohkan atau bagaimana? Apakah hanya mengajar saja terus kita langsung pulang seperti itu? Tidak. Ya. Sebagai pendidik seharusnya kita bukan mengajarkan soal materi-materi saja ya Bu. Kita juga menanamkan nilai-nilai karakter yang ada di profil Pancasila juga untuk kreativitasnya anak juga. Dalam segi apa lagi ya, menanamkan kebajikan-kebajikan yang belum tumbuh dalam diri anak, contohnya keberanian dalam menyampaikan atau memberi usulan, tanggapan. Karena kan kadang-kadang malu untuk menyampaikan nggak tahu atau takut salah Bu. Nah, ketakutan itu kita harus tuntut seperti itu. Yang keempat, kasih sayang, nilai kebajikan. Yang keempat, kasih sayang, baik terhadap keluarga, teman maupun lingkungan sekitar, menciptakan ikatan yang kuat dan harmonis. Sebagai keluarga besar Kebun Agung 2, saya selalu bilang sama Kusol, I love you, kadang itu Bu Vita, aku padamu, kadang seperti itu ya Bu Vita ya, kurang bercanda-canda seperti itu. Nah itu secara tidak langsung kita mempunyai nilai kebajikan tentang kasih sayang. Contohnya sama anak juga, anak didik kita kelas masing-masing, contohnya saya atau Bu Sol atau Bu Vita, ada yang nggak mandi dimandi. Kasih sayang kepada teman kerja, murid, nah diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi atau prasangka. Nah, kalau ada teman yang meminta tolong, itu sebisa mungkin diperlakukan dengan adil. Contohnya, sebagai contoh Bu Selvi minta bantuan sama Bu Tobibah. Nah, seperti minta apa kan harus diberi ya Bu Bibah ya. Nah, Bu Bibah tidak akan mendiskriminasikan Bu Selvi. Kalau ada pilih kasih, nah di situ sudah tidak ada nilai kebajikan kita. Sebagai keluarga besar Kebun Agung 2, kita harus setara semua. Kita mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jangan haknya dulu yang didahulukan, baru kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, gimana seimbang itu kan enak. Saya kira SDN Kebun Agung 2 ini lancar-lancar jaya ya. Seperti itu. Nilai positifnya itu sudah tumbuh, nilai positifnya sudah tumbuh dengan
penghormatan juga bukan datang langsung hormat, tidak, saling menyapa. Assalamualaikum Putri, selamat pagi, kan seperti itu. Saya selalu siang menulis seperti itu Putri, pagi Putri, saya seperti itu. Nah itu penghormatan, menyapa atau kejujuran. Putri datang jam berapa sekarang? Oh masih jam 6:30 Bu Sulit. Alhamdulillah Bu. Berarti Putri itu menumbuhkan rasa kebajikan nilai universal tadi, nilai positif tadi. Dan tanggung jawabnya, alhamdulillah saya tidak diirikan sama Putri sama Bu Vita untuk melatih gerak jalan. Alhamdulillah mungkin rasa pengertian dan rasa kasih sayangnya mungkin ya Bu Vita ya bentuknya tidak diirikan. Motivasi manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini motivasi yang pertama menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, nah kita itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman kepada murid. Di sini murid kalau melakukan kesalahan atau ketidakpatuhan kepada kita tentang kedisiplinan, murid itu melakukan disiplin karena ia takut dihukum, dan ini namanya motivasi intrinsik, itu di luar. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Tidak mau, contohnya kemarin upacara tidak memakai seragam yang telah ditentukan. Seragam yang telah ditentukan, seragamnya itu salah satu atributnya tidak dipakai. Nah, anak-anak itu kan dipaksa pada diri kita sama aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, itu paksaan itu dari luar, bukan dari dalam dirinya. Motivasinya itu dari luar, dari paksaan guru-guru untuk melakukan disiplin. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia mendapatkan imbalan. Contohnya, kalau mengerjakan tugas yang lebih cepat, saya akan memberi hadiah atau reward. Nah, itu kan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Anak itu pengen dapat imbalan, pengen dapat kadang saya naruh permen di sini, siapa yang bisa menjawab soal lebih cepat dan benar, saya akan memberikan anak tersebut permen di situ. Itu berarti nilai positifnya itu, disiplinnya itu masih motivasinya itu dari luar, dari intrinsik ini. Itu ingin mendapatkan imbalan dari orang lain seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini baru dari dalam diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Dan memang pada dasarnya anak itu atau setiap orang itu baik. Tidak ada orang yang tidak baik, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Di situ motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik tadi. Kesimpulan teori motivasi di sini adalah berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan itu disebut motivasi eksternal. Karena hal ini itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama-lama, bosan juga. Guru juga kok seperti ini ya, harus ada imbalannya seperti itu. Untuk memakai pun anak-anak ini kan nah itu. Kemudian dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi gerak kepatuhan itu sementara. Kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa. Kebaikan kita tanamkan akan kembali kepada kita
diri. Contohnya, saya berbuat baik kepada teman-teman. Nah, otomatis ada orang lain juga yang akan berbuat baik kepada kita. Seperti itu. Ada yang membantu kita, pastinya ada yang dibantu sama kita. Kan seperti itu. Timbal balik, karena kita sebagai manusia itu sifatnya bersosialnya. Motivasi dalam diri sendiri itu anak berpakaian rapi, dan contoh motivasi eksternalnya dari luarnya, dari pemberian reward atau patuhan yang ada hukumannya itu, seperti contohnya kemarin Mas Dava itu lebih-lebih ke uji lah, kan seperti itu. Dan itu berarti sudah tidak menguatkan karakter anak. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik, motivasi apa kiranya yang masuk pada Mas Dava? Berarti kita biarkan saja atau bagaimana, seperti itu? Mengubah karakter anak itu agar menjadi lebih kuat dengan cara hukuman. Walaupun hukuman tidak itu hanya sifatnya sementara. Berikutnya keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas, ungkapan dari Ki Hajar Dewantara itu tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, saya ingin memerdekakan kelas. Awal masuk kemarin, Gusol sudah memiliki atau bermusyawarah bersama anak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya Bu Sol ya? Sudah, karena Bu Sol ingin memerdekakan anak supaya tidak terkekang di dalam kelas, seperti itu. Keyakinan kelas yang bagaimana, yang memerdekakan bagaimana? Pendidikan itu kan pada dasarnya anak itu senang kan di dalam belajar, seperti itu. Di sini keyakinan nilai-nilainya bersifat universal. Keyakinan kelas itu harus disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, di situ unek-uneknya anak didik kita itu apa? Kita kasih lembar kertas, tulis, atau kita kasih gambar. Kalau kelas 1 dikasih gambar, ya Bu Sol ya. Kalau sudah kelas 3, kelas 2 dan kelas tinggi, itu mungkin anak sudah bisa. Aku ingin bahas di dalam kelas itu yang bagaimana? Saya membuat keyakinan kelas itu tulis kok ada diperbolehkan makan dan minum. Nah, di situ saya sama anakku boleh makan, boleh minum, boleh. Di situ saya membuat keyakinan itu boleh makan dan minum, tapi tidak boleh mengganggu. Seperti itu, boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya anak itu kan suka bermain dan suka makan atau selalu aktif. Di situ saya diperbolehkan mengambil kesepakatan yang tadi ditentukan. Apa? Kewenangannya itu supaya nantinya belajar kita itu
mungkin masih bisa dilanggar. Kebiasaan anak itu katanya ada yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita memakai keyakinan, kita kan itu memakai kesepakatan. Jadi kesepakatan guru dengan murid. Jadi di situ tidak ada peraturan atau hukuman, hanya saja kesepakatan di situ dilihat dari kondisinya begitu. Jadi tidak ada lebih enak kedengarannya itu keyakinan. Ya, terima kasih. Beda peraturan dengan keyakinan yang menurut saya ini ya. Kalau peraturan itu memang seperti undang-undang apa itu ya tanpa melibatkan siswa. Karena siswa itu kalau keyakinan kita sepakati bersama, jadi apa-apa yang dimau. Kalau peraturan itu memang semuanya ada sanksinya, Pak. Enggak keyakinan kan juga ada sanksinya. Jadi kalau peraturan itu yang membuat adalah misalnya guru-guru tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kita bicarakan bersama, kita bahas bersama, kita sepakati bersama, melibatkan antara pembuat peraturan dan warga yang bersangkutan. Itu menurut saya, Bu Suri. Terima kasih. Terima kasih Bu Tus dan Pak Saleh. Ya benar. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama untuk bersama. Kalau peraturan di situ memang kayaknya sering dilanggar karena tidak melibatkan warga. Nah, sama halnya dengan kita mungkin harus membuat keyakinan sekolah mungkin seperti itu ya. Mungkin nantinya kan seperti itu Pak Saleh ya. Dan mengapa adanya keyakinan kelas seperti untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, yang sudah dijelaskan sama Pak Saleh sama Bu Tus itu memang penting. Kenapa? Karena timbul dari dalam dirinya sendiri ya Pak ya. Nah di situ ya bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah kita harus melihat diri kita sendiri juga. Oh, saya sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Saya harus bertanggung jawab. Nah di situ ada tanggung jawab kita sebagai pembuat keyakinan dan dilibatkan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut seperti itu. Di sini juga ada pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas langkah-langkahnya itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak mungkin ya di situ dari peraturan yang lain. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, di mana di situ pertanyaan universal itu harus ada disiplin apa dan banyak macamnya itu tentang karakteristik diri kita sendiri. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti kita harus berpikiran positif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak supaya anak bisa mengingat apa yang ada di dalam kelas tersebut. Keyakinan yang ada atau kesepakatan yang ada, saya sebagai contoh saya tidak terlalu banyak untuk membuat kesepakatan kelas itu. Di situ ada 6 supaya anak itu bisa atau mudah mengingatnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah, seperti yang Bu Tus katakan, untuk keyakinan kelas itu semua warga kelas. Kalau pembuatan peraturan itu tidak semua kata Mas Saleh ya, undang-undang apa seperti itu. Iya. Hanya kita harus mematuhi aja peraturan itu. Waktu udah patuh kan orang atas itu kan nggak tahu kita patuhi apa tidak, kan seperti itu. Berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati bersama, sudah membuat keyakinan kelas semua, kita harus meninjau. Jangan-jangan ada yang bersifat negatif atau boleh rokokan atau boleh keluar masuk, gitu, seperti itu. Itu tidak
boleh ya, harus ditinjau kembali kalau membuat kesepakatan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Nah, di sini mungkin alasannya yang tepat itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti itu, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup atau fisiologis. Maka tidur itu kan harus ya, itu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan penerimaan kita, diterima apa enggak. Sebagai contoh, Mbak Selvi kalau udah ditanya atau Bu Selvi sehat, Bu Selvi sehat. Nah, itu sudah menunjukkan kita itu kasih sayang, dan Mbak Selvi itu menerima kasih sayang, diperhatikan. Itu kan ya, menerima kasih sayang nih. Terus penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Nah, di sini juga harus kebutuhan dasar manusia. Siapa sih yang tidak mau dipuji? Kan pengen dipuji semua kan ya? Tidak ada lah manusia yang tidak ingin dipuji. Pasti ingin mengunggulkan diri sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai keluarga besar, saya minta tolong untuk penguatan budaya positif di SD kita itu harus memberikan reward kepada teman-teman yang melakukan kebaikan atau kebajikan. Seperti itu. Tentang penguasaan. Kadang saya Busol, kadang butuh pengakuan saya. Ya Allah, Busol api hasil karya aku. Nih, kasih jempol. Nah, itu kasih pengakuan itu. Saya sama Busol kadang saya WA Putri, Mak bisa melolong Ibu Tri yang minta jempol nulis. Mak bisa melolong beri Ibu Tri, gitu lah. Iya, butuh pengakuan. Karena dengan pengakuan tersebut, kemungkinan dalam diri saya itu akan memunculkan semangat, motivasi saya untuk berkarya lagi seperti itu. Kebebasan, kita memilih kebebasan. Nah, itu akan kebutuhan, akan pilihan. Nah, kita akan mau berteman dengan siapa saja, itu boleh. Seperti itu. Itu tentang kebebasan. Kita akan bersama siapa, keluar sama siapa. Nah, di situ itu kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Kebebasan, freedom ya. Pengennya bagaimana? Kebebasannya bagaimana? Tentang berpikiran positif. Teman kita berbicara apa, kita harus berpikiran positif, budayakan positif dalam diri kita. Jangan merupakan rasan apa. Tidak boleh seperti itu. Mungkin ada hal rahasia, kita harus menjaga hak asasi teman kita juga seperti itu. Selanjutnya harus positive thinking, ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, di sini ada soal anak di sini, anak. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Murani. Nah, untungnya bukan Bu Sulis ya, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, di sini Dinda itu merasa diabaikan sama Ibu Rani, guru kelasnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
katanya kelas harus tenang. Nah, saya juga begitu. Kadang-kadang nyanyi melolong. Jamie nyanyi itu. Kan selalu seperti itu saya. Saya selama ikut CGP ini, berarti tindakan saya itu salah ya, seperti itu. Nah, kebutuhan yang Dinda butuhkan itu apa? Kebutuhan yang Dinda butuhkan itu apa kira-kira? Apakah kasih sayang, rasa terima, atau penguasaan, kebebasan, kesenangan? Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, siapa yang bisa jawab? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kebutuhan apa? Kesenangan. Ya. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang Dinda inginkan? Perhatian. Ya. Di situ pengen diperhatikan. Saya aja tidak diperhatikan. Tidak singkat takut ini. Sepatu komennya loh. Sering saya bercanda terus. Saya tuh membutuhkan kasih sayang loh. Secara tidak langsung ngomong. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa? Berarti kebutuhan apa, Umi? Kebutuhan kebebasan pilihan. Jadi Dinda itu kepinginnya kebebasan. Bu guru kok cerita itu toh, yang lain Bu belajar di luar kelas lah, seperti itu. Apalagi kurikulum kita itu merdeka ya. Mungkin anak bisa diajak ke sawah atau di sini memanfaatkan budaya lokal kita. Ada tambak, ada tambak garam dan seperti itu. Ada taman Excel. Ya, di situ ada taman kotanya juga, ada hutan kota gitu. Bisa itu. Mungkin mendatangkan pemadam kebakaran supaya anak itu tidak mempunyai pengalaman yang nyata seperti itu. Lalu di sini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti ini kebutuhan akan apa? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan dasar apa, Hindai? Bertahan hidupkah? Kasih sayang? Penguasaan ya. Posisi kontrol restitusi. Di sini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Itu menurut Yane Gosen 1998. Nah, apakah teman-teman guru di sini pernah meninjau tentang kedisiplinan murid-murid kita selama ini? Apakah kelas kita itu efektif dan apakah berpusat pada murid seperti itu? Adakah yang berpusat atau yang belum berpusat pada murid di sini? Bu Selvi, Bu Putri, Bu Vista, Bu Tobi Batul? Insya Allah sudah berpusat pada murid. Apakah teman-teman sudah berpusat pada murid yang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Putri, biar tidak ngantuk.
Matanya sudah merah. Semua sudah bisa melihat siswa. Sebagai seorang sudah pasti bisa melihat semua kekurangan dan kelebihan siswa, yaitu dengan menguasai kelas, yaitu di mana terjadi penyampaian mata pelajaran. Bisa ketemu murid yang aktif, ngantuk, tidak aktif, ataupun yang kurang pandai atau yang pandai atau yang cerdas, yaitu melalui apa yang ditanyakan guru dia menyampaikan atau menjawab. Ya, terima kasih Umi. Benar kata Umi, berpusat pada murid itu kita tahu akan kebutuhan murid itu, bagaimana cara mengajar kita, media yang dibutuhkan murid itu kurang bagaimana. Soalnya murid itu banyak ya yang tidak sama kebutuhannya. Contohnya saya sendiri yang bisa menjawab soal dengan metode atau strategi yang saya gunakan dengan media sosial. Di situ saya menggunakan bahan word quiz atau game quiz. Di situ kita menggunakan gambaran teori motivasi tadi. Penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Nah, di sini alasan yang ketiga benar. Apakah memerdekakan dan memandirikan? Nah, di sini ya, berdasarkan teori di atas kita harus memerdekakan anak. Anak itu tidak dikekang. Anak itu bukan pengennya gurunya itu bukan ceramah saja, tapi dengan mempraktekkan seperti itu. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau hal atau nilai-nilai yang sudah tertanam pada dirinya. Motivasi internal atau motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Seperti itu, kalau tumbuh dalam dirinya sendiri itu karakternya akan semakin kuat, akan semakin takut pada dirinya kalau berbuat salah. Seperti itu. Di sini 5 posisi kontrol. Nah, kita seringkali menghukum anak dan membuat anak merasa bersalah. Juga sebagai teman atau bestie seperti itu, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol yang mana? Lima posisi kontrol guru. Yang mana kira-kira kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau hanya pemantau? Atau manajer? Ya. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, seorang murid itu bukan hewan ya yang bisa kita lempar atau kita bisa setrika atau bisa kita kata-katain. Nah, itu hukum mental juga itu. Bukan fisik saja tapi mental. Nah, itu kita tidak boleh. Yang kedua, guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu akan bersuara lembut. Nah, seperti itu, membuat merasa bersalah. Bentak neser, kamu udah kasihan sama orang tua kalian bangun pagi, nyiapin makanan, terus kamu nyampe sekolah nakal. Nah, itu akan membuat mereka bersalah, sehingga akan membuat mereka itu merasa ingin nangis, kan seperti itu. Kalau kalian melembutkan anak, kalau cuma tak kerja aktif atau nakal, kan seperti itu. Masa
kan dia akan bertambah nakal ya, betul ya? Kan seperti itu. Kalau dia lembut-lembut, bersuara lembut, Mbak atau Mas, kamu kasihan nggak sama orang tua di rumah? Bapaknya lo kerja cari uang buat sekolah kamu, buat beli buku kamu, kan seperti itu. Nah, anak itu akan merasa, oh iya saya bersalah sama ibu, nggak belajar dengan baik. Iya kan, anak itu akan merasa sedih. Itu timbul akan, iya cuma berapa menit, tapi setelah itu kembali lagi. Renungkan mungkin itu ya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, kita kok cantik kamu Mbak? Siapa yang dandannya? Bagus ini. Kan orangnya kamu cantik, berarti nanti kan harus pintar juga. Masa cantik-cantik nggak pintar? Nah itu kan bahasa persuasi kita ya kepada. Berarti Umi ini berpesan pada murid sudah pembelajarannya. Kalau muridnya sudah tidak enak dengar-dengar atau mencium bau-bau tidak enak, Umi akan segera mengeluarkan persuasinya, bahasa persuasinya. Ya Umi ya. Terima kasih Umi telah menerapkan 5 posisi kontrol sebagai seorang teman seperti itu. Nah, atau ibu-ibu di sini memonitor saja, memantau anak-anak saja. Oh, wah, luar kelas. Inilah apa seperti itu seorang guru? Tidak ya. Seorang pemantau hanya memantau, lihat ada kejadian apa, kan seperti itu. Nah, di situ hanya mengawasi saja. Soalnya guru itu bukan pengawas ya, bukan pemantau. Lain kerjaannya dengan pengawas dari kantor. Nah, sebaiknya kata saya itu 5 posisi kontrol. Yang kelima, guru itu seharusnya mempunyai sifat manajer, di mana manajer ini biasanya lembut. Manajer identik dengan uang perusahaannya, kan seperti itu. Nah, seorang manajer itu mempunyai atau menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Contohnya manajer itu memonitor dan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi guru itu berkolaborasi dengan muridnya supaya kolaborasi tersebut itu untuk membudayakan positif tadi kolaborasinya dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dicari, kenapa nangis Mas? Siapa yang berbuat? Oh, Bima Bu yang berbuat. Dipanggil temannya. Setelah itu ada apa? Kejadiannya bagaimana? Nah, seorang manajer seperti itu bukan hanya mendengarkan satu orang saja, tapi mendengarkan 2 orang yang bersangkutan. Kenapa dia dipanggil semua? Itu harus menjadi penengah manajer itu. Sama halnya dengan kita, kalau ada murid yang sedang bermasalah, itu kita sebagai penengah, bukan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa memakai sandal saat jam pelajaran pertama. Sering kan jam pelajaran pertama kalau selesai sholat duha untuk kita ya budus ya. Nah, di situ contohnya itu bermacam-macam sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Contohnya, kalau tidak pakai sandal, dihukum anaknya. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu nakal. Nah itu membuat
ketiga, ayolah yang patuh. Buat apa pakai sandal kalau ada sepatu? Masa emangnya sepatu? Kan seperti di musola ya. Seharusnya kan pakai sepatu seperti itu. Yang ketiga, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu kalau memantau. Kamu mau hukuman apa? Kan seperti itu. Kalau kasusnya di sini itu siswa memakai sandal saat jam pelajaran. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu termasuk kesepakatan kelas tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, di situ anak untuk mempertanggungjawabkan dan menjawabnya. Kamu tahu salahnya apa? Terus kamu harus bagaimana berbuat seperti ini? Usahamu apa? Seperti itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, menanya dan memvalidasi serta menyimpulkan kesepakatan kelas. Bagian tiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di situ restitusi, manfaatnya restitusi ya. Di situ membangun murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menekankannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Buat kesepakatan kelas, itu anak diberi kertas untuk menyampaikan unek-uneknya apa yang ingin merdeka pada dirinya saat pembelajaran di kelas. Dan senam pagi itu merupakan salah satu budaya positif supaya tubuh kita sehat dan juga pikirannya juga sehat. Restitusi juga membangun murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memilih dunianya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tingkatan, dan menguatkan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti itu. Nah, di sini ada dokumentasi penerapan budaya positif. Di sini menyambut siswa. Setiap
Jumat kita juga melakukan istighosah. Itu alhamdulillah kita sudah menerapkannya. Terima kasih Bu Sus dan Bu Selvi telah membimbing anak-anak kita, murid-murid kita beristighosah. Barang pada tempatnya kalau sudah diambil ya, itu karena ada aturan setelah membaca itu membuang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih telah berkenan hadir di sini. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada guru dan Bapak KS telah menemani saya dalam penyampaian budaya positif tadi. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang bisa berbuat salah dan hilang. Mungkin itu yang cukup saya sampaikan tentang budaya positif tadi. Mudah-mudahan teman-teman itu bergerak dan menggerakkan siswa-siswi kita atau anak-anak kita di SDN Kebun Agung 2. Mudah-mudahan dalam pemaparan saya tentang budaya positif masuk ke dalam sanubari kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, sudah menerima semua? Sudah? Tulis. Bukan ingin menulis peraturan, tapi kesepakatan kelas. Benar. Apa kata dari kita itu? Boleh. Tulis sudah. Apa? Tulis ya? Tidak boleh menangis. Oh, sudah Bu. Ditulis sudah. Ya, ditulis. Ayo nanti ditempel di papan nanti. Kalau tidak boleh bertengkar berarti harus hidup rukun. Terus ini boleh makan ya. Ini boleh makan asal tidak mengganggu temannya ya. Harus menjaga kebersihan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Naila Putri Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalita Dwi Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Aminatus Anha. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Buat kita lebih disiplin. Agar membuat kita lebih baik lagi. Kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti penjabaran dan pemaparan dari Ibu Suli tentang budaya positif, saya dapat menyimpulkan bahwa penampilan Bu Suli pada pemaparannya sudah sangat mendukung dan bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sulis bisa bermanfaat bagi teman-teman, juga bagi Bu Sulis sendiri, juga bisa meningkatkan kemajuan siswa-siswi kita untuk tahun kedepannya. Itu kiranya cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Murni, guru kelas 4
SD Negeri Kebunan Sinduar. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulistiawati yang mana telah menyampaikan hal budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yaitu budaya positif dan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik dapat berkembang dan menjadi perilaku yang kritis, penuh hormat, dan dapat bertanggung jawab. Budaya positif adalah hal yang dilakukan oleh siswa yang dapat berkembang menjadi pribadi yang sangat baik, yaitu peserta yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, berbudaya, kecerdasan emosional. Ketika siswa merasa dirinya dihargai oleh guru dan teman sekelas, contohnya adalah budaya senyum, salam, serta terus dapat dilaksanakan dengan moral di mana menumbuhkan tanggung jawab kritis, emosional, dan disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.